Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut mendengarkan pemaparan materi dari dua narasumber kita yang mumpuni. Saya akan memperkenalkan narasumber pertama, Bapak Aditya Putra SH, sebagai Kepala Bidang Kepatuhan dan Sistem Pelaporan Koperasi Kemenkop UKM. Pak Aditya Putra SH, kelahiran Pontianak, 27 April 1986. Rumah Grand Galaxy, Kota Bekasi, pendidikan sarjana hukum, jabatan Kepala Bidang Kepatuhan dan Sistem Pelaporan Koperasi. Narasumber kedua, dari intern IID yang kami banggakan. Silakan slide-nya. Narasumber kedua dari intern IID yang kami banggakan, Dr. Rima Semiati, Mas, Fis, PH, FISCM, SPKKLP, sebagai Ketua Badan Pengurus Koperasi IKIS Dosia dan Ketua IID Cabang Padang. Materi yang akan disampaikan, profil Koperasi Wanita IKIS Dosia. Izinkan saya memperkenalkan Ibu Dr. Rima Semiati sebagai narasumber kedua Zoominar siang ini. Ibu Rima, kelahiran Yogyakarta 18 November 1962. Kantor unit kerja bagian IKM KK Fakultas Kedokteran UNAN, alamat kantor Jalan Perintis Kemerdekaan Padang. Email bisa dicatat Ibu-Ibu. Pendidikan Miramonte High School, Orinda, California. Pendidikan dokter FKUA Padang, Magister Administrasi Rumah Sakit FKM UI, S3 Kesehatan Masyarakat FKUA Padang. Pengalaman kerja, dosen IKM FK UNAN, Sekretaris Prodi S3 Kesmas FK UNAN, Ketua Alumni S3 Kesmas FK UNAN, Wakil Ketua IKMARS DPP Sumbar, Ketua IID Cabang Padang, Pengurus Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Demikian biodata kedua narasumber kita pada siang ini. Untuk narasumber pertama, kepada Bapak Aditya Putra SH, dengan segala hormat kami persilahkan. Waktu 20 menit ya Pak Adit. Siap. Terima kasih Bu Farida selaku moderator. Mohon izin Pak Deputi, yang saya hormati Ibu Dr. Murtiati Umbas selaku Ketua Umum Ikatan Istri Dokter Indonesia, serta jajaran pengurus besar dan pengurus cabang IDI, Ibu Dr. Rima juga sebagai narasumber, juga sebagai Ketua Cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia Padang. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait gambaran secara umum ya terkait koperasi simpan pinjam dan koperasi sebagai badan hukum. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengetahui mungkin secara garis besar tentang koperasi, tapi di pagi hari ini saya coba mengulas kembali ya terkait koperasi sebagai badan hukum yang mungkin tadi sudah dijelaskan secara garis besar oleh Pak Deputi. Izin saya untuk share screen. Ya, sudah kelihatan ya, Bapak Ibu. Oke, nah di sini sesuai dengan judul webinar pada pagi hari ini, yaitu pengembangan dan sasaran kegiatan koperasi simpan pinjam. Di sini saya coba akan menjelaskan terkait
koperasi sebagai badan hukum. Nah, kalau kita berbicara koperasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui ya, apa definisi dari koperasi itu sendiri. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi definisi inilah yang kita harus perhatikan sebagai fondasi awal kita pada saat ingin mendirikan sebuah koperasi. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deputi bahwa koperasi itu adalah badan usaha. Ini yang kita harus tanamkan sejak dini, bahwa koperasi itu adalah badan usaha, sehingga bisa membedakan antara koperasi dengan badan-badan usaha lainnya ya, seperti CV ataupun firma. Karena untuk CV dan firma itu sebagai badan usaha, tetapi bukan badan hukum. Karena untuk yang badan usaha berbadan hukum itu hanya ada koperasi dan PT. Lebih lanjut, di sini kita bisa melihat bahwa koperasi itu adalah organisasi resmi. Kenapa organisasi resmi? Karena untuk koperasi itu diatur secara tersendiri itu di Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian, dan juga untuk perseroan terbatas juga diatur di undang-undang sendiri, yaitu di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi kalau kita melihat di sini dari kedudukan, hak dan kewajiban koperasi serta status koperasi, status hukum koperasi dan PT itu equal ya, sama ya. Jadi tidak perlu berkecil hati atau merasa koperasi itu lebih kecil, tidak. Di sini sudah jelas bahwa status hukum dan kedudukan, hak dan kewajiban koperasi dan PT itu sama. Oke, lebih lanjut, kalau tadi kita melihat dari status hukum, kedudukan koperasi dan PT itu sama, di sini kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara koperasi dengan PT ya. Di sini yang pertama kita bisa melihat bahwa dari sisi tujuan koperasi yang utama adalah kesejahteraan anggota atau mensejahterakan anggota. Sedangkan untuk PT itu pasti profit oriented ya, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Untuk keanggotaan di koperasi terbuka untuk semua pengguna, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Deputi, bahwa keanggotaan koperasi itu terbuka untuk semua kalangan. Sedangkan di PT itu pasti terbatas hanya untuk pemegang saham. Sedangkan untuk kewenangan tertinggi di koperasi itu adalah mengambil putusan umum oleh anggota, sedangkan di PT kewenangan tertinggi otomatis hanya ada di pemegang saham terbesar. Untuk hak politik di koperasi, one man one vote atau satu anggota satu suara, tidak membeda-bedakan besaran jumlah simpanan anggota, tetapi tetap satu anggota satu suara. Sedangkan untuk di PT hak politik itu adalah di mayoritas pemegang saham. Lebih lanjut terkait pengawasan di koperasi itu dilaksanakan oleh anggota koperasi, karena anggota koperasi adalah sebagai pemilik juga ya, sehingga dia bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan pada koperasi. Sedangkan untuk di PT itu dilakukan oleh komisaris. Selanjutnya, siapa pemilik dari koperasi? Itu anggota. Jadi berapapun besarnya anggota atau berapapun banyaknya jumlah anggota, itulah pemilik dari koperasi tersebut. Sedangkan untuk di PT, pemilik PT hanya terbatas di pemilik saham. Siapa pengguna dari koperasi? Itu sudah pasti anggota secara umum ya. Masyarakat lain juga bisa menggunakan koperasi selain dari koperasi simpan pinjam. Sedangkan untuk di PT, penggunanya adalah masyarakat umum. Lebih lanjut, di sini kita bisa melihat terkait fungsi dan peran koperasi. Di sini yang pertama, fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, sebagaimana yang diatur ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir,
Itu fungsi dan peran koperasi, yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Lebih lanjut, kalau tadi kita melihat dari definisi koperasi adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja sih prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Apa makna dari sukarela? Di sini artinya tidak ada paksaan ya pada saat seseorang itu akan menjadi anggota di suatu koperasi. Dan terbuka artinya semua kalangan bisa menjadi anggota di suatu koperasi. Selanjutnya, pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kerjasama antar koperasi, pengelolaan dilakukan secara demokratis, yaitu tadi one man one vote, kemandirian dan pendidikan perkoperasian. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat terkait bentuk koperasi ya. Bentuk koperasi di sini ada dua, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan, itu adalah koperasi primer dan koperasi sekunder. Kalau yang direncanakan oleh Ikatan Istri Dokter Indonesia saat ini untuk membuat atau mendirikan koperasi simpan pinjam, itu didirikan oleh orang seorang, artinya di situ bagian dari bentuk koperasi primer. Sedangkan nantinya kalau misalnya sudah ada beberapa koperasi di dalam organisasi Ikatan Istri Dokter Indonesia ini, nantinya bisa membentuk koperasi sekunder, karena koperasi sekunder ini adalah anggotanya Badan Hukum Koperasi. Nah, mungkin contohnya pada saat Bapak Ibu di jalan raya misalnya melihat ada tulisannya Inkopol atau misalnya Inkopat, itu adalah induk koperasi kepolisian. Jadi di dalam induk koperasi itu terdapat beberapa koperasi-koperasi kembali. Jadi itu bentuk dari koperasi sekunder. Selanjutnya terkait dengan keanggotaan koperasi. Nah, di sini juga kita perlu perhatikan terkait keanggotaan koperasi. Yang pertama adalah anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Jadi koperasi itu bukan hanya milik pengurus atau pengurus, tetap anggotalah adalah pemilik dari koperasi tersebut. Tapi tidak hanya sebagai pemilik, tapi anggota juga harus menggunakan jasa dari koperasi tersebut. Selanjutnya, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Nah, saat ini buku daftar anggota bisa diselenggarakan secara elektronik. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga, sangat penting. Jadi jangan sampai koperasi tidak memiliki buku daftar anggota, karena buku daftar anggota ini adalah sebagai pembuktian bahwa seseorang itu bagian anggota dari koperasi tersebut. Apabila seseorang tersebut tidak tercatat di dalam buku daftar anggota, maka orang tersebut tidak bisa mengklaim bahwa dirinya adalah anggota dari koperasi tersebut. Selanjutnya, keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Nah, juga ini juga harus diperhatikan bahwa untuk mendirikan koperasi itu harus ada kepentingan ekonomi ya di dalam lingkup usaha koperasi nantinya. Selanjutnya, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan, artinya pada saat ada anggota koperasi yang mundur atau tutup usia, tidak bisa serta-merta keanggotaan tersebut bisa dipindah tangankan. Selanjutnya, setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Di sini berlanjut kita melihat terkait jenis-jenis koperasi. Sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini, bahwa jenis-jenis koperasi itu terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu ada koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, dan koperasi pemasaran. Jadi kalau kita melihat di sini, kok tidak ada koperasi serba usaha, kok tidak ada koperasi unit desa. Nah, untuk koperasi serba usaha, koperasi unit desa itu adalah branding saja ya, penamaan saja bagi koperasi yang menandakan bahwa di dalam koperasi tersebut dengan segala macam unit usaha. Tapi kalau kita berbicara jenis koperasi, hanya ada 5 ini ya. Hanya ada koperasi konsumen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam,
produsen dan pemasaran. Mungkin kalau kita melihat dari jenis-jenis koperasi ini mungkin terkesan mungkin wah jadi kecil ya lingkup usaha koperasi. Tidak, sebenarnya khusus untuk koperasi simpan pinjam sajalah yang hanya melaksanakan usaha simpan pinjam saja, tetapi untuk koperasi konsumen, jasa, produsen, dan pemasaran itu bisa menjalankan berbagai macam unit usaha di dalam satu koperasi. Nah, mungkin ini gambarannya ya. Jadi contoh misalnya kita koperasi produsen. Koperasi produsen karena jenisnya koperasi produsen otomatis core bisnisnya dari koperasi produsen itu misalnya peternakan atau sapi. Nah, di dalam koperasi produsen tidak hanya usahanya peternakan saja, tapi dari hasil peternakan itu bisa saja nanti diolah, bisa diperdagangkan, dijual kembali. Jadi bisa saja ada unit perdagangan di dalam koperasi produsen. Nah, untuk transportasinya dari mulai pengolahannya, mungkin nanti bisa juga ada unit transportasi yang bisa mendukung dari usaha peternakan koperasi produsen itu. Lalu lebih lanjut juga di dalamnya bisa juga ada unit simpan pinjam itu sebagai instrumen pembiayaan bagi para anggotanya apabila misalnya para ternak, anak ingin sekolah, itu bisa saja nantinya meminjam di unit simpan pinjam dari koperasi produsen. Jadi untuk koperasi produsen, konsumen, pemasaran, dan jasa itu bisa dengan segala macam usaha di dalam satu koperasi. Tapi berbeda untuk koperasi simpan pinjam hanya dapat melaksanakan usaha simpan pinjam sebagai usaha satu-satunya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya pada saat Bapak Ibu anggota Ikatan Istri Dokter Indonesia memilih untuk mendirikan koperasi simpan pinjam, artinya nantinya koperasi simpan pinjam tersebut hanya bisa menjalankan usaha simpan pinjam sebagai usaha satu-satunya. Lebih lanjut, dari sini melihat terkait perangkat organisasi koperasi ya. Perangkat organisasi koperasi itu terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar adanya pengelola atau adanya pembina, itu sebenarnya organ tambahan saja. Tapi kalau kita berbicara perangkat organisasi yang utama itu adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Lebih lanjut di sini kita melihat terkait rapat anggota. Jadi siapa sih pemegang kekuasaan tinggi dalam koperasi? Itu adalah rapat anggota, bukan di pengurus atau di pengawas, tapi rapat anggota lah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, lebih lanjut, hal-hal apa saja yang harus melalui penetapan rapat anggota? Yang pertama itu dalam hal penetapan anggaran dasar, bijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian sisa hasil usaha, dengan terakhir yaitu penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Jadi hal-hal inilah yang harus melalui penetapan rapat anggota terlebih dahulu. Tidak bisa hanya berdasarkan penetapan pengurus atau pengawas, tetapi harus melalui penetapan rapat anggota terlebih dahulu. Lebih lanjut, terkait pengurus, pengurus dipilih dari dan oleh anggota. Jadi tidak mungkin bisa seseorang yang belum menjadi anggota di koperasi tiba-tiba mencalonkan diri atau terpilih menjadi pengurus, karena pengurus dipilih dari dan oleh anggota. Nah, apa saja sih tugas dari pengurus? Yang pertama itu mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, serta memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa di dalam koperasi harus mempunyai buku daftar anggota dan menjadi tugasnya pengurus untuk memelihara buku daftar anggota tersebut. Dilanjut, terkait pengawas, sama halnya seperti pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh anggota. Jadi tidak mungkin bisa
orang yang belum menjadi anggota di koperasi itu mencalonkan diri ataupun dipilih menjadi pengawas. Saja tugas pengawas yang sudah pasti itu melakukan pengawasan ya terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Selanjutnya yaitu membuat laporan tertulis tentang pengawasan dan dipertanggungjawabkan pada saat rapat anggota. Jadi posisi pengurus dan pengawas ini sama, yaitu bertanggung jawab pada rapat anggota. Lanjut terkait permodalan koperasi ya, sesuai dengan ketentuan permodalan koperasi itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Yaitu pertama ada modal sendiri, ada modal pinjaman dan modal penyertaan. Modal sendiri pun terbagi lagi ke dalam 4 bagian, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Untuk simpanan pokok itu adalah iuran yang dibayarkan 1 kali dalam jumlah yang sama pada saat anggota menjadi atau mendaftar pada koperasi. Jadi simpanan pokok ini biasanya dibayarkan di awal ya pada saat seorang menjadi anggota di koperasi. Sedangkan untuk simpanan wajib yang dibayarkan tidak dalam jumlah yang sama dalam waktu tertentu. Nah, ini nanti bisa diatur kembali di dalam anggaran dasar koperasi itu, apakah dibayar ya per bulan, apa per 3 bulan. Ini nanti silahkan koperasi yang mengatur di dalam aturan internalnya. Selanjutnya ada dana cadangan. Dana cadangan ini biasanya yang disisihkan dari sisa hasil usaha. Apa sih fungsi dari dana cadangan ini? Adalah untuk pengembangan usaha koperasi atau untuk menutupi kerugian pada saat koperasi mengalami kerugian. Serta yang terakhir itu terkait hibah, itu adalah pemberian dari pihak-pihak lainnya kepada koperasi. Lebih lanjut terkait modal pinjaman, itu bisa berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga. Nah, di Kementerian Koperasi pun saat ini telah memiliki badan layanan umum, yaitu lembaga pengelola dana bergulir. Nah, nantinya koperasi yang ingin mengajukan modal pinjaman bisa melalui lembaga pengelola dana bergulir. Selanjutnya melalui penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah. Sedangkan untuk modal penyertaan itu bisa berasal dari pemerintah, masyarakat, badan usaha serta badan-badan lainnya. Selanjutnya terkait wilayah keanggotaan. Wilayah keanggotaan untuk koperasi itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada wilayah keanggotaan kabupaten kota, lintas kabupaten kota pada provinsi, dan lintas provinsi. Bagaimana kita untuk menentukan wilayah keanggotaan koperasi ini? Itu dari domisili anggota atau pendiri pada saat pendirian awal koperasi. Apabila anggota koperasi berasal dari 1 kabupaten kota, maka wilayah dari keanggotaan koperasi tersebut hanya kabupaten kota. Tapi untuk yang anggotanya lintas kabupaten kota tetapi masih dalam 1 provinsi, maka wilayah keanggotaan koperasi tersebut adalah lintas kabupaten kota pada provinsi. Sedangkan untuk yang domisili anggotanya itu sudah berbeda provinsi, artinya nantinya wilayah keanggotaan dari koperasi tersebut itu adalah lintas provinsi atau yang biasa kita kenal nasional. Apa sih implikasi dari wilayah keanggotaan ini? Yaitu pada saat cakupan dari penerimaan anggota itu sudah pasti ada implikasinya. Yang selanjutnya terkait dengan pembinaan dan pengawasannya. Untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan kabupaten kota, itu pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Untuk yang koperasi wilayah anggotanya itu lintas kabupaten kota dalam 1 provinsi, itu pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Dinas Koperasi Provinsi setempat. Sedangkan untuk yang wilayah anggotanya lintas provinsi atau nasional, itu yang melakukan pembinaan dan pengawasannya dari kami, Kementerian Koperasi dan UKM. Selanjutnya terkait pembentukan koperasi ya, karena ini ada rencana untuk pembentukan koperasi. Di sini saya coba jelaskan secara umumnya saja terkait pembentukan koperasi. Untuk saat ini, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, koperasi primer itu dibentuk sekurang-kurangnya oleh 9 orang. Mungkin Bapak Ibu ketahui sebelumnya, untuk membentuk koperasi primer itu dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang, tetapi saat ini
dengan 9 orang pun sudah bisa membentuk koperasi primer. Untuk koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 koperasi. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akte pendirian yang memuat anggaran dasar. Ini dibuat oleh notaris. Selanjutnya, koperasi mempunyai tempat kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Lalu bagaimana status badan hukum koperasi? Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Artinya pada saat Bapak Ibu nanti membuat akta di notaris, tapi akta tersebut belum diajukan pengesahannya ke Kementerian Hukum dan HAM, artinya di situ belum bisa dikatakan koperasi ini sebagai badan hukum. Tetapi pada saat akta notaris tersebut sudah diproses ke Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah, maka di situ koperasi telah memperoleh status badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Berlanjut, sesuai dengan topik webinar hari ini, saya coba akan jelaskan ya gambaran umum terkait pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Kalau kita melihat dari definisinya, apa sih kegiatan usaha simpan pinjam? Itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota yang bersangkutan, koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan atau anggotanya. Jadi kalau koperasi simpan pinjam itu sudah jelas kegiatannya hanya menghimpun dana dan menyalurkan, tidak bisa ada kegiatan lain di dalam koperasi simpan pinjam. Dilanjut terkait pola pengelolaan. Pola pengelolaan untuk koperasi simpan pinjam itu bisa memilih pola pengelolaan, itu bisa berdasarkan prinsip syariah ataupun secara konvensional ya. Apalagi saat ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, itu posisi koperasi syariah itu sudah semakin kuat ya dibanding sebelumnya, sehingga di sini untuk koperasi simpan pinjam bisa memilih pola pengelolaan, yaitu bisa berdasarkan prinsip syariah ataupun secara konvensional. Apabila koperasi simpan pinjam memilih pola pengelolaannya secara prinsip syariah, itu ada ketentuan tambahannya, itu harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, yang mana kriteria dari Dewan Pengawas Syariah tersebut sudah memiliki sertifikat kompetensi dari Dewan Syariah Nasional atau rekomendasi dari MUI setempat. Jadi tadi selain ada rapat anggota, pengurus, dan pengawas, untuk yang menerapkan prinsip syariah itu ada tambahan, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya terkait permodalan, khusus untuk koperasi simpan pinjam, baik yang konvensional ataupun yang syariah, kita mengatur terkait minimum permodalannya. Tapi di luar dari koperasi simpan pinjam, kita tidak mengatur minimum permodalannya, hanya untuk koperasi simpan pinjam, baik yang konvensional ataupun yang syariah, yang kita atur minimum permodalannya. Modal kita bagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan tingkat wilayah keanggotaan. Untuk koperasi simpan pinjam yang wilayah keanggotaan kabupaten kota, itu minimum modalnya itu sebesar 15 juta. Untuk yang koperasi simpan pinjam wilayah keanggotaan lintas kabupaten kota atau provinsi, itu minimum modalnya sebesar 75 juta, sedangkan untuk yang koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi, itu permodalannya minimum 375 juta. Jadi permodalan ini hanya berlaku bagi koperasi simpan pinjam baik yang konvensional ataupun yang syariah. Lebih lanjut terkait keanggotaan juga ini sangat penting. Apa sih yang dimaksud dengan anggota? Itu adalah yang telah melunasi simpanan pokok dan menandatangani buku daftar anggota. Jadi di sini sangat jelas, jadi tidak bisa diartikan secara setengah hanya melunasi simpanan pokok saja atau menandatangani buku daftar anggota saja, tetapi kedua-duanya harus terpenuhi, baru bisa dikatakan seseorang tersebut telah menjadi anggota di koperasi. Jadi telah melunasi simpanan pokok dan menandatangani buku daftar anggota. Selanjutnya terkait buku daftar anggota. Nah, buku daftar anggota mungkin yang masih banyak di lapangan itu buku daftar anggota yang diselenggarakan secara manual. Bagaimana yang secara manual? Artinya masyarakat datang langsung ke koperasi untuk menandatangani buku daftar anggota. Nah, ini mungkin yang sudah banyak diberlakukan ya di koperasi-koperasi di Indonesia. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya PP 7 tahun 2021, itu membuka peluang bahwa buku daftar anggota bisa diselenggarakan secara elektronik. Nah, secara elektronik itu seperti apa? Dan mungkin
bisa jadi seperti ini gambarannya, tidak perlu lagi langsung di bukunya, tetapi melalui sistem aplikasi. Tapi nanti dari aplikasi tersebut itu bisa dicetak untuk bisa dijadikan buku, sehingga ketentuan buku daftar anggotanya tetap terpenuhi, tetapi secara pelaksanaannya bisa dilakukan secara elektronik. Ataupun misalnya dari proses awal, daripada saat proses pendaftaran sebagai anggota koperasi sudah dilakukan secara elektronik, tapi pada saat kita menyelenggarakan pendaftaran anggota secara elektronik tetap harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Artinya tetap ada tanda tangan, tetap ada pembayaran simpanan pokok, sehingga nantinya semua ketentuan keanggotaan koperasi itu terpenuhi. Nah, nantinya dari aplikasi tersebut nantinya bisa juga nantinya dicetak sebagai buku. Dilanjut terkait penetapan bunga simpanannya. Jadi di dalam koperasi itu sangat diperbolehkan untuk simpanan itu diberikan dalam bentuk balas jasa atau bunga. Tapi yang harus diperhatikan dalam hal penetapan bunga simpanan di koperasi ini, yaitu harus ditentukan di dalam rapat anggota. Jadi penghimpunan dana dilakukan dengan pemberian imbalan yang dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya, antara lain berupa prinsip bagi hasil yang ditentukan dalam rapat anggota. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan keputusan pengurus saja penetapan cara bunga, tapi harus berdasarkan putusan rapat anggota. Jadi kita kembalikan lagi ke dalam forum rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi di dalam koperasi dalam hal penetapan bunga di dalam koperasi. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar di dalam suatu koperasi memberikan bunga sekian persen, sebenarnya kita tidak memberikan batasan terhadap besaran bunga tersebut, tetapi harus dipastikan bahwa dalam penetapan bunga tersebut telah melewati atau telah ditetapkan di dalam rapat anggota. Jadi bukan hanya putusan pengurus saja atau pengawas saja, tetapi harus berdasarkan putusan rapat anggota. Berlanjut, untuk koperasi simpan pinjam itu diperbolehkan untuk melakukan pembukaan kantor cabang, yang mana untuk pembukaan kantor cabang apabila koperasinya itu hanya tingkatan atau wilayah anggotanya kabupaten kota, artinya dia tidak boleh keluar dari kabupaten kota tersebut. Pembukaan cabangnya untuk yang koperasi simpan pinjam dengan lintas kabupaten kota atau dalam satu provinsi, artinya dia boleh membuka cabang di lintas kabupaten kota, tetapi tidak boleh keluar dari provinsi tersebut. Begitu juga yang koperasi simpan pinjam dengan wilayah anggota lintas provinsi atau nasional, itu bisa membuka cabang di semua wilayah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Lebih lanjut terkait pengembangan ya koperasi simpan pinjam, di sini kita telah mengatur bahwa usaha simpan pinjam itu bisa dilaksanakan secara digital financial service. Nah, tapi di sini juga harus diperhatikan ya, pada saat kita melaksanakan simpan pinjam ini dengan digital financial service, artinya di sini tidak bisa kita persamakan dengan kegiatan usaha fintech atau pinjaman online ya. Sekarang mungkin sedang banyak pemberitaannya pinjaman-pinjaman online khususnya yang ilegal. Nah, di sini agar kita tetap sesuai dengan ketentuan, tetapi kita juga bisa mengembangkan layanan simpan pinjam ini secara digital financial service, artinya item-item yang sudah diatur di dalam ketentuan itu tetap dipenuhi, seperti halnya dimintakan adanya KTP untuk kita bisa membatasi wilayah keanggotaan dari koperasi tersebut, adanya pelunasan simpanan pokok, dan juga tanda tangan, sehingga ini membedakan dengan usaha pinjaman online atau fintech. Karena kalau kita melihat di usaha pinjaman online fintech itu kan tidak akan pernah adanya permintaan pelunasan simpanan, karena di situ hanya pinjam meminjam, tidak ada simpanan terlebih dahulu. Jadi untuk bisa membatasi antara simpan pinjam dengan fintech, item-itemnya yang harus diperhatikan pada saat kita melaksanakan kegiatan simpan pinjam ini berdasarkan digital financial service. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut nanti kita bisa memperdalam melalui sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aditya. Luar biasa penyampaian materi tentang pemahaman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam. Sama dengan Pak Ahmad Zabadi, silakan ibu-ibu untuk follow Instagram Pak Adit
Mudah-mudahan Pak Adit akan menjawab jika banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab pada seminar siang ini. Selanjutnya kita beralih ke pemateri kedua yang kami banggakan, Ibu Dr. Rima Semyati. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Ibu Moderator. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran Bu? Kedengaran? Alhamdulillah. Dari Padang menuju Medan hanya bisa memakai feri. Karena kita saling berjauhan. Terimalah salam pengganti diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum PBIID, Dr. Muriati Umbas, para narasumber dari Koperasi, Deputi Bapak Ahmad Zahadi, juga Bapak Aditya Putra, dan seluruh ibu-ibu IID, baik itu di PB maupun di cabang di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Tuhan Maha Esa. Pada pagi menuju siang ini, kita dapat berkumpul di webinar ini, insya Allah dalam keadaan sehat semua. Baik, berbeda dengan yang dua terdahulu, kami bukan seorang pakar koperasi, tetapi ingin sharing pengalaman kami di cabang Padang IID dengan adanya Koperasi Wanita Ikisdosia. Mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, apa sih kepanjangan Ikisdosia ibu-ibu? Ada yang tahu? Ya, ada Ikatan Istri Dokter Indonesia. Nah, itulah kami pakai sebagai nama Kopwan kami di cabang Padang. Next. Tentu kita sedikit bersejarah ya ibu-ibu, mudah-mudahan nggak ngantuk nih dengan sejarahnya ya. Jadi pertama kali waktu IID dipimpin oleh almarhumah Nyonya Hanif tahun 1975 itu ada perayaan ulang tahun IID yang ke-8 dan mengadakan malam gembira sekaligus malam dana. Saya masih ingat itu umur saya baru ya 12-13 tahun gitu, dibawa oleh ibu saya yang kebetulan juga anggota IID. Kita bersama-sama mengadakan acara yang sungguh meriah sekali. Bapak-bapak disuruh masak, ada fashion show, dan lain-lain segalanya. Nah, pada saat itu, saking antusiasnya, terkumpullah dana sebesar 750.000. Nah, pada saat itu sepakatlah IID untuk memberikan bantuan selain untuk dana tadi ya, untuk memberikan ke panti asuhan, dan ada tersisa modal untuk awal usaha simpan pinjam. Nah, disinilah pertama kali simpan pinjam ini dilaksanakan. Jadi dengan awal 750.000, nah kemudian ternyata setelah diputarkan di anggota, seperti kata Bapak tadi ya, sedikit-sedikit ternyata bisa jadi bukit. Sampai akhirnya menjadi 28 juta. Nah, kalau uang sudah banyak 28 juta, tentunya menjadi sebuah rebutan gitu loh. Mau diapain nih duit gitu. Nah, kemudian cara yang terbaik untuk supaya adil, uang ini dihibahkan ya kepada koperasi. Nah, jadi tanggal 9 Januari tahun 1988, disitulah kita mendirikan yang namanya Koperasi Wanita Ikisdosia Cabang Padang. Landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1. Bahwa koperasi adalah salah satu wahana untuk mengembangkan ekonomi rakyat dengan tujuan mencari dana, membantu anggota, dan untuk kegiatan sosial. Next. Seperti kata Bapak yang terdahulu, narasumber, bahwa koperasi ini berbadan hukum. Nah, jadi yang tadinya belum berbadan hukum, tahun 88, kemudian tahun 91, wajib harus berbadan hukum. Keluarlah peraturannya 2023/BH, 17-19 Oktober 1991 dengan alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 94, Komplek Fakultas Kedokteran Unan Padang, yang sekaligus juga menjadi kantor IID Cabang Padang.
Nah, ini adalah struktur kepengurusan kami. Jadi sebagai ketua umum adalah Nyonya Ramsis Zalirin. Mungkin bisa di-highlight, Bu. Nyonya Ramsis Zalirin hadir di sini, ketua umum. Nah, kemudian wakil ketua 1, Nyonya Tuti Yuli Ismail. Wakil ketua 2, Nyonya Lasfi Norita. Mohon maaf, beliau tidak bisa hadir karena beberapa hari yang lalu suami beliau, Dekan Fakultas Kedokteran Unbrah, telah berpulang. Kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Kemudian sekretaris Nyonya Riri Arefa, bendahara Nyonya Beb Jondaler. Nah, keanggotaannya adalah istri dokter yang berdomisili di Padang. Boleh juga dokter wanita atau warakauri atau istri dokter gigi. Nah, saya sebagai ketua IID itu diamanahkan sebagai badan pengawas. Badan pengawas ketuanya saya, kemudian wakil ketua 1 adalah Nyonya Yusni Nurdin, mungkin hadir juga di antara kita. Nah, dia adalah mantan dari ketua koperasi yang periode lalu, diangkat sebagai badan pengawas sekarang. Wakil ketua 2 Nyonya Yeni Edison, mungkin hadir juga di antara kita. Nah, kalau kita bicara permodalan, tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya oleh yang berwenang, yaitu dari Bapak Aditya tadi, bahwa sumbernya memang dari simpanan pokok. Nah, jumlahnya sekarang kami sebagai yang ingin mendaftar itu 100.000 sebagai simpanan pokok. Kemudian simpanan wajib anggota itu setiap bulan kita mintakan 50.000. Kemudian ada simpanan wajib peminjam. Jadi siapa-siapa yang meminjam itu ada simpanannya harus disisihkannya sebagai syarat untuk peminjaman. Nah, kemudian ada simpanan sukarela. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang usaha koperasi IKIS Dosia yang telah dilaksanakan, memang kita utamanya adalah simpan pinjam. Nah, kita bisa meminjamkan sampai 40 juta, bahkan sampai 60 juta dalam jangka waktu 10 atau 20 bulan. Bukan main ya ibu-ibu ya, besar sekali. Kalau kita merengek minta sama suami, dikasih nggak ibu-ibu? Pak, minta dong 40 juta, kira-kira gimana? Pasti dia akan berpikir dulu kan? Nah, tapi kalau kita sudah menjadi anggota koperasi, kita merdeka ibu-ibu untuk meminjam dengan hak kita. Ya, bisa pinjam segitu. Kemudian selain itu, karena berkembang ya, karena kita ada dana, nah kemudian para pengurus berpikir untuk membuka toko koperasi. Nah, kita mempunyai unit toko yang menyediakan kebutuhan konsumsi seperti kebutuhan pokok, ada usaha fotokopi dengan jam operasional mulai jam 9 sampai jam 4. Nah, kebetulan sekali, alhamdulillah, koperasi kita ini strategis sekali tempatnya, yaitu di kampus Fakultas Kedokteran, di mana ramai oleh mahasiswa, siapapun yang perlu untuk fotokopi, sehingga cukup laris. Juga dengan dosen-dosen, mahasiswa, semua berbelanja di toko kita, ya. Kemudian selain dari usaha begitu, kita juga ada bidang sosial tentunya. Antara lain sekali setahun setiap Lebaran, tentu seluruh anggota koperasi kita berikan THR. Nah, kemudian dalam kita menyatakan simpati kepada anggota, juga anggota IID, dan kita juga membesuk ya anggota kita yang sakit, seperti mungkin ibu-ibu juga udah biasa di cabang-cabang lain. Kemudian juga ada anggota untuk yang kemalangan, kita juga ada menyisihkan dananya. Nah, pada bidang pendidikan, nah telah beberapa kali pengurus itu ikut dalam pelatihan yang diadakan oleh koperasi. Kemudian juga memberikan penyuluhan baik internal maupun ada seminar-seminar dan lainnya. Nah, itu kalau internalnya. Kalau kita bicara tentang apa saja yang telah dilakukan untuk masyarakat. Nah, antara lain kita juga memberikan santunan kepada keluarganya. Ya, misalkan ada suami dari anggota yang tengah membutuhkan biaya pendidikan atau anak dari anggota misalkan. Ya, beberapa istri residen itu sangat merasakan manfaatnya ikut koperasi ini. Karena pada saat istrinya, suaminya sekolah, tentu sangat butuh biaya banyak sekali. Nah, disitulah koperasi ini berperan untuk menunjang bagaimana keberhasilannya. Juga anak dari warakauri yang sedang sekolah kita bantu, sehingga sukses dan sampai sekarang sudah bekerja. Selain itu, kita juga membantu
bagaimana pembinaan daerah sekitar kita. Yaitu salah satunya dulu pernah melaksanakan bedah rumah. Kemudian juga ada sunat massal. Kemudian kita tahu bahwa daerah Sumatera Barat ini paling sering ada bencana alam ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada gempa besar dulu, kemudian ada Galodo namanya. Nah itu insya Allah waktu itu alhamdulillah dari IID khususnya koperasi juga memberikan bantuan. Nah kemudian tidak lupa juga memberikan usaha pengrajin kecil. Di Sumbar ini banyak ya kerajinan-kerajinan yang bagus-bagus. Nah, insya Allah IID juga berperan di situ melalui koperasi. Next, ya. Ini ibu-ibu kita pernah berkunjung nih waktu kita muktamar yang keberapa nih ya ke Samarinda ya. Nah di situ kita berkunjung nih ada ibu yang dari Samarinda mungkin di sini hadir. Nah kita sempat ke Kopwan Setia Bakti Samarinda untuk melakukan studi banding. Inilah semua pengurus kita yang bertemu dengan pengurus Kopwan Setia Bakti Samarinda. Ya. Kemudian ini adalah suasana rat kita ya Bu Ibu ya. Ini rat yang terakhir dalam masa pandemi kita masih melaksanakan rat. Ya, karena ini merupakan kewajiban ya Pak. Mungkin dari koperasi Bapak koperasi bahwa kalau tanpa rat kita nggak bisa memutuskan apa-apa ya Pak. Kita nggak bisa memutuskan mau bagaimana kita, mau bunganya seperti apa, pinjaman, peraturan apakah kita tetap melaksanakan misalkan bunga itu dalam masa pandemi atau bagaimana. Nah, itu semua dilaksanakan dalam rat anggota koperasi Ikisdosia. Nah, ini rat kita yang baru berlangsung kira-kira beberapa bulan yang lalu. Sekaligus waktu itu penggantian pengurus ya. Karena Ibu Yusni sudah 2 kali jabatan, maka kita pilih, sehingga terpilihlah Nyonya Ramsis Zairin pada saat itu. Nah, ini adalah yang sebelah kanan itu di toko kita melakukan sosial ya, kegiatan sosial. Ini pembagian sembako ya Bu Ketua ya waktu itu ya. Kita membagi sembako untuk anggota ya semuanya. Jadi alhamdulillah untuk hari raya kita juga merasakan kesejahteraan bersama anggota. Next. Nah, ini dia koperasi kita yang tidak begitu besar tapi ya lumayan deh menghasilkan juga ya Ibu-ibu ya. Lanjut. Nah, mungkin saya tidak banyak-banyak karena waktu kita terbatas ya. Saya coba dikasih waktu 20 menit oleh Ibu moderator kita yang cantik. Maka saya simpulkan saja, koperasi itu sangat sesuai untuk menjadi salah satu kegiatan usaha dari kita untuk kita sesama anggota IID. Kemudian poin kedua, dengan mempunyai koperasi yang berbadan hukum, dapat menjalankan upaya lebih efisien, terpercaya, dalam berusaha mensejahterakan anggota. Dan yang ketiga, koperasi Ikisdosia solusi jitu bagi mereka yang butuh dana tanpa harus ribet mencari anggunan. Jadi tagar kita, hashtag kita apa Bu Ibu? Koperasi IID dari kita untuk kita. Demikianlah kesimpulan saya dalam pemaparan yang mudah-mudahan tidak membosankan dan kita dengarkan testimoni dari ketua, kemudian dari beberapa orang yang telah merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan bisa Ibu nikmati video ini. Saya minta izin Ibu moderator putar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Koperasi Ikisdosia menghimbau kepada semua anggota IID Cabang Padang yang telah bergabung dalam Koperasi Wanita Ikisdosia untuk lebih berperan aktif, dan juga kepada ibu-ibu istri dokter yang bergabung dengan IID yang mana nanti otomatis akan menjadi anggota yang tengah mengimbau bagaimana supaya seluruh ibu-ibu anggota IID untuk masuk ya. Karena koperasi adalah solusi untuk mendapatkan kemudahan dalam masalah finansial. Dapat menjadi Itu yang disampaikan oleh beliau yang mohon maaf videonya tidak terdengar suaranya. Terima kasih. Nah, ini adalah Ibu Rina Fauzan. Nah, beliau ini bisa menambah dari Dr. Fauzan yang sejak mulai sekolah spesialis sampai selesai dapat bantuan. Beliau ini rajin olahraga, tapi sekarang mungkin boleh hadir ya, Rina ya, cepat sembuh ya. Ada 2 kemarin ya terkena
juga sakit, tapi Assalamualaikum alhamdulillah mudah-mudahan bisa warahmatullahi cepat selesai. wabarakatuh. Saya Ini salah adalah satu Monik. anak dari Beliau ini adalah cabang anak Padang dari yang Warakauri, biaya sekolah saya yaitu di Nyonya waktu Anggin, ayah saya telah dengan meninggal bantuan dunia. dari Ikis Dosia, Sehingga maka alhamdulillah selesai saya kuliahnya berhasil dan menamatkan sekarang kuliah telah menjadi saya pegawai di negeri. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sayang sekali Andalas, ya ibu-ibu, kerja videonya di kurang jelas. Puskesmas Air Mungkin nanti Almeda saya akan IID kirim cabang ke yang WA banyak kita ya ibu-ibu ya, membangun terutama keluarga. bisa mendengar bagaimana pengalaman testimoni mereka. Demikianlah ibu-ibu paparan saya, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kita. Ini adalah anggota kita ibu-ibu di depan kantor kami. Kemarin kita foto karena demi untuk presentasi ini. Jadi di sebelah kiri Ibu Jonas yang pakai kacamata, Ibu Ramsi sebagai ketua, tengah Ibu Yen, badan pengawas juga, sebelahnya Ibu Riri Harefa sebagai sekretaris, dan paling pinggir Ibu Tuti Yuli wakil ketua 1 koperasi. Demikianlah ibu-ibu, salah janggal saya mohon maaf. Sekali lagi saya akan berpantun sedikit ya Ibu moderator. Kalau hendak pergi ke ladang, jangan lupa membungkus nasi. Jika ada umur sama panjang, mari kita berbicara webinar tentang koperasi lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main. Terima kasih Bu Rima. Angkat jempol buat Ikis Dosia cabang Padang yang telah menyampaikan info yang sangat akurat dan bermanfaat bagi kita semua. Terutama ibu-ibu IID cabang se-Indonesia telah memotivasi sahabat IID untuk mengikuti jejak Ikis Dosia.